Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder dan suster yang dikasihi Tuhan, salam sehat berlimpah berkat untuk kita semua. Dalam episode ke-10 ini akan ditampilkan dinamika iman kerajaan Israel di utara. Kita tahu setelah kerajaan-kerajaan itu hancur, akhirnya kerajaan terpecah menjadi dua, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Secara khusus dalam episode ini akan diperlihatkan dinamika iman umat Allah di kerajaan Israel di utara. Dan bagaimana Raja Israel di utara itu bergulat dengan kesetiaannya kepada Allah Yahweh. Meskipun kita tahu akhirnya Raja Israel di utara itu membangun lembu-lembu, melakukan penyembahan berhala dan membuat ibu kota tandingan Samaria. Maka kita bisa mengerti bahwa orang-orang Israel pada zaman Yesus tidak bergaul dengan orang-orang di Samaria. Dan tentu penjelasan-penjelasan lainnya yang sangat menarik. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah mencoba melacak sejarah umat Allah Perjanjian Lama, dan kita sampai pada periode yang disebut raja-raja. Jadi periodenya bermacam-macam, silahkan sekurang-kurangnya berpegang pada tahap-tahap ini. Pertama, umat Allah Perjanjian Lama dalam perbudakan, kemudian dibebaskan, mengembara di padang gurun. Jadi padang gurun ini penting karena pengembara mereka berjalan berpindah-pindah dengan mentalitas pengembara. Kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, tidak lagi mengembara, tetapi menetap sebagai petani. Silahkan membayangkan perubahan dari zaman pengembaraan ke zaman petani itu. Dan sesudah mereka hidup sebagai petani, langkah berikutnya adalah menjadi kerajaan. Jadi perkembangan sejarah ini ada di latar belakang Kitab Suci Perjanjian Lama. Kita sudah sampai pada periode kerajaan. Periode kerajaan dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah raja-raja pertama, yang namanya praktis semua kita kenal, yaitu Saul, raja pertama, Daud, dan Salomo. Kerajaan itu berlangsung dari tahun 1030 sampai tahun 930, kurang lebih 100 tahun. Ketika Salomo mati, kerajaan itu pecah menjadi 2. Kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel, dan kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Ini raja-rajanya hampir tidak kita ketahui, nama-namanya ada semua di dalam kitab suci, tetapi saya duga, nah kalau saya salah saya senang. Saya duga saudari-saudara sekalian tidak mudah menghafalkan nama-nama itu karena banyak dan namanya sulit. Tetapi kalau Saul, Daud, Salomo, mestinya hafal. Kerajaan ini, maksud saya kerajaan Israel dan Yehuda ini berlangsung dari tahun 930 sampai tahun 722. Silahkan memperhatikan istilah teknis. Kita biasa mengatakan bangsa Israel. Itu artinya keturunan anak-anak Daud.
Tetapi Israel dalam arti ini pada periode ini adalah nama dari kerajaan utara. Kerajaan utara hancur pada tahun 722 karena memberontak terhadap kerajaan Asyur, dikalahkan dan hancur, habis. Ceritanya hilang. Kerajaan selatan yang lebih kecil masih terus bertahan. Baru kemudian kerajaan selatan pun habis. Kalau di kerajaan utara dikalahkan oleh Raja Asyur, kerajaan Yehuda itu dikalahkan oleh kerajaan Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Oleh karena itu kita kenal istilah pembuangan Babilonia. Karena seluruh penduduk khususnya lapisan atas dari kerajaan Yehuda diangkut sebagai orang buangan di Babilonia. Dalam hal ini, yang harus diingat, penting diingat, kalau bisa dihafalkan, 2 Samuel 7. Kitab Samuel yang kedua, bab 7. Karena apa? Ini penting sekali untuk memahami perjanjian baru. Di dalam 2 Samuel 7, dijanjikan kepada Raja Daud. Janjinya seperti apa? 2 Samuel 7 ayat 12 dan selanjutnya, nanti silahkan baca, khususnya ayat 15 dan 16. Bunyinya begini, "Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu," mu itu Daud, "akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Jadi, intinya adalah ini, kepada Daud, Tuhan berjanji bahwa tahtanya akan bertahan selama-lamanya. Menjadi soal, ketika keturunan Daud yang menjadi raja-raja Yehuda, itu kemudian tidak ada lagi, kerajaannya hilang, kerajaannya hancur pada tahun 587 ketika dikalahkan oleh Babilonia. Pertanyaannya adalah, apakah janji Tuhan lewat Natan kepada Daud ini akan terlaksana? Jawabannya, hancurnya kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, berubah menjadi harapan bagi umat Allah perjanjian lama. Tahtanya sudah tidak ada lagi, tetapi harapan akan janji Tuhan tidak pernah mati. Itulah sebabnya waktu itu kita ambil salah satu contoh, harapan itu dijadikan nyanyian, misalnya di dalam Mazmur 83. Jadi moga-moga apa yang mau saya katakan jelas, wujud kerajaan sudah tidak ada, tapi harapannya masih ada. Mazmur 83 ayat 3-4, ini ungkapan harapan akan munculnya tahta Daud. Akan munculnya orang yang diurapi dari keturunan Daud. Ayat 3 saya baca. Mazmur 83 ayat 3 dan 4. Ayat 3, keliru ya. Bukan 83.
Nanti saya cari. Tetapi ada ungkapan seperti itu. Dulu kita lihat, atau mungkin ini saja yang lebih mudah, Kitab Nabi Yesaya bab 11. Ini pasti. Berbicara mengenai Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu orang tuanya Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Itu bab 11, Kitab Nabi Yesaya ayat 1. Lalu dibayangkan seperti apakah kalau Raja Damai itu datang, ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Itulah ketika janji kepada Daud terlaksana, keadaan seperti ini, damai sejahtera seperti itu akan menjadi kenyataan. Nah, di dalam perjanjian baru, harapan akan Mesias, anak Daud, itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk difahami dengan baik kalau kita punya latar belakang 2 Samuel 7 ini. Kita pasti masih ingat ketika murid-murid ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, Mesias inilah yang diharapkan akan datang sebagai keturunan Daud. Mesias artinya diurapi, karena Daud diurapi sebagai raja, maka keturunan Daud adalah orang-orang yang diurapi sebagai raja. Jadi silahkan 2 Samuel 7 yang terlaksana di dalam diri Yesus yang disebut Yesus anak Daud. Maka Yesus lahir di Bethlehem karena Bethlehem adalah tempat kediaman atau wilayah Raja Daud. Sesudah Salomo yang kita kenal atau dikenal atau selalu diberitakan sebagai raja yang sangat bijaksana, ternyata kerajaannya pecah. Kenapa kerajaannya pecah? Kita juga sudah melihat, mungkin baik kalau kita lihat sekali lagi, menarik untuk pembelajaran para petinggi pemerintahan. 1 Raja bab 11. Sebetulnya anak Salomo yang namanya Rehabeam itu akan diterima sebagai raja bagi seluruh bangsa. Sebetulnya. Tapi tidak terjadi. Karena apa? Karena ketika rakyat utara minta supaya diringankan beban-beban kehidupannya, ditolak oleh Rehabeam ini. Kisahnya ada pada bab 11 ayat 43. Kalimat yang terakhir mengatakan, maka Rehabeam, anaknya, anak Salomo, menjadi raja menggantikan dia. Nah, ketika Rehabeam naik tahta, orang-orang dari wilayah utara itu minta tolong kepada yang namanya Yerobeam untuk mengatakan kepada Rehabeam, bab 12, 1 Raja bab 12 ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Kalau kami tidak diseksa lagi, tidak dibebani beban-beban berat, kami ingin menjadi anak buahmu. Lalu Rehabeam minta tolong kepada orang tua-tua, minta nasihat. Nasihatnya diberikan bagus sekali.
pada 1 Raja bab 12 ayat 7. Mereka berkata, mereka itu yang dimintai nasihat, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, inilah hakikat dari para pemimpin, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Rehabeam tidak suka dengan nasihat itu, maka minta nasihat kepada orang muda. Ayat 8. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Orang-orang muda memberikan nasihat yang berbeda dibandingkan dengan nasihat yang diberikan oleh orang tua. Nasihatnya supaya raja lebih kejam terhadap rakyat. Nah, itulah yang dijawab oleh Rehabeam. Ayat 13, ayat 14. Saya baca ayat 13, Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, aku akan menambah tanggunganmu itu. Maka rakyat berontak, tidak mau Rehabeam menjadi raja atas mereka. Mereka mengangkat Raja Yerobeam sebagai raja mereka di utara. Kita sampai di situ. Jadi bagi saya sejarah ini penting, karena tanpa sejarah di belakang kitab suci ini, kita kehilangan orientasi. Perkembangan kitab suci pada periode ini. Nah, ini agak lebih berbelit-belit nanti. Tetapi dicobalah kita coba memahami secara sederhana. Pada zaman hakim-hakim, jadi kita omong tentang perkembangan kitab suci. Pada zaman hakim-hakim, artinya sebelum zaman raja, praktis semua kisah ini masih berbentuk lisan. Diceritakan, diwariskan, diteruskan dalam bentuk cerita lisan. Pada zaman raja-raja pertama, mulailah yang lisan-lisan itu ditulis. Menurut orang-orang para ahli yang menyelidiki sejarah terjadinya kitab suci, mereka sampai kepada kesimpulan sekitar 10 sampai 15% bahan-bahan yang akan menjadi kitab suci perjanjian lama sampai periode itu sudah mulai ditulis. Karena apa? Kalau zaman pertanian, penulisan itu kan, budaya menulis itu tidak biasa. Tetapi ketika masuk periode kerajaan, di kerajaan pasti ada pegawai, pasti ada pekerja istana, pasti ada juru tulis. Maka dibayangkan di antara sekian banyak pekerja istana, di antara sekian banyak orang-orang yang menulis, ada yang mempunyai perhatian terhadap kisah-kisah yang selama ini diteruskan secara lisan. Itu di kerajaan. Seperti halnya di zaman modern kita sekarang kan, hasil-hasil kesusastraan itu mulai ada ketika ada raja-raja di Jawa ini. Maka ada buku ini, ada buku itu, karena ada yang menulis. Ada pujangga-pujangga. Demikian juga pada zaman kerajaan, mulailah pegawai-pegawai kerajaan itu menulis. Selain kerajaan, ada pusat kedua, yaitu tempat-tempat ibadah. Kita bisa membayangkan petugas-petugas di tempat ibadah yang setiap kali ibadah mendengar
kisah-kisah itu diceritakan, rupa-rupanya ada juga yang berprakarsa untuk menuliskan bahan-bahan yang selama ini diteruskan secara lisan. Dalam tahap itu ada istilah yang biasa dibaca kalau kita membaca buku-buku tentang kitab suci Perjanjian Lama, yaitu istilah tradisi Yahwis. Dari kata Yahweh. Apa yang dimaksud dengan tradisi Yahwis? Saya tahu tidak mudah membayangkan ini, tetapi saya coba menjelaskan. Di antara pegawai-pegawai istana, di antara petugas-petugas ibadah, namanya tidak jelas. Entah seseorang, entah sekelompok, tidak pernah diketahui. Sekelompok orang itu, atau 2 kelompok, atau 3 kelompok, entah, kita pakai saja sekelompok orang itu, mengumpulkan kisah-kisah yang selama ini diteruskan secara lisan, mulai dari Abraham sampai dengan Musa. Bisa dibayangkan ya, ada sekian banyak cerita dikumpulkan, diberi periode dari Abraham sekitar tahun 1800 sampai Musa sekitar 1250. Selain cerita-cerita dikumpulkan dari istana, dikumpulkan dari tempat-tempat ibadah, dikumpulkan juga dari kepala-kepala suku. Jadi ada 12 suku Israel. Nah, ada sekian banyak cerita, lalu dipilih. Apa yang dipilih? Ini kan kita berada di abad 10. Jadi raja-raja pertama itu kita berada pada abad ke-10. Dari 1030 sampai 930. Padahal ceritanya, kisahnya, itu dari tahun 1800 sampai dengan 1300, 1250. Abraham sampai Musa. Sementara kita berada di dalam zaman kerajaan. Maka yang dipilih dari antara kisah-kisah tadi dan kemudian dikumpulkan adalah kisah-kisah yang penting bagi umat Allah Perjanjian Lama di abad ke-10. Jadi kita bayangkan, selain dikumpulkan, selain dipilih, tentu ada usaha untuk menerjemahkan. Sehingga misalnya aturan-aturan yang berlaku di zaman pertanian disesuaikan sedemikian rupa sehingga cocok untuk zaman kerajaan. Cerita-cerita itu diatur mulai dari Abraham, Keluaran, Sinai, Padang Gurun. Itulah yang sekarang kita temukan di dalam teks kita ini. Lalu kelompok yang namanya kelompok Yahwis, kenapa namanya Yahwis? Karena penulis-penulis ini menggunakan nama Yahweh di dalam kisah-kisah itu. Jadi ada blok kisah dari Abraham sampai Musa, yang dipakai di dalam bagian itu adalah nama Yahweh, bukan El, bukan yang lain-lain. Dan kemudian diberi pengantar, yang dulu pernah kita bicarakan. Abraham itu kan kisahnya mulai dari Kejadian bab 12.
Lah Abraham datangnya dari mana? Waktu itu sudah kita lihat ada silsilah dari Adam sampai Abraham yang kita temukan di dalam Kejadian bab 1 sampai bab 11. Sehingga Abraham tidak tiba-tiba muncul, tetapi ada sejarah lebih awalnya. Nah, kisah-kisah itu yang sekarang kita temukan di dalam kitab Kejadian bab 1 sampai bab 11 diambil dari kisah-kisah yang pada waktu itu sudah ada, disadur sesuai dengan iman yang baru, iman akan Allah, yang adalah Yahweh membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tradisi ini sekarang kita temukan dari dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Jadi sudah hampir jadi. Garis besarnya sudah ada. Abraham, Musa diberi pengantar. Yang menulis adalah sekelompok orang, tidak ada namanya, yang menggunakan nama Yahweh untuk menyebut Allah. Selanjutnya, di dalam periode ini, karena sekarang kita berada di periode kerajaan ya, dan ada pegawai-pegawai raja, pegawai-pegawai istana, mereka menyaksikan apa yang terjadi pada periode itu. Jadi sekarang misalnya kita temukan bahan-bahan itu, kisah penggantian pengangkatan Daud, kemudian pengangkatan Salomo. Mereka itu kan ada di dalam istana. Orang-orang pegawai-pegawai itu. Maka misalnya mereka menulis, kalau kita ambil 2 Samuel bab 9 sampai dengan ayat 12, mengenai Daud. Bagaimana Daud langkah demi langkah akhirnya menjadi raja. Dan bagaimana Salomo yang seharusnya tidak menjadi raja, akhirnya ditunjuk sebagai raja. Ini kan intrik-intrik kerajaan yang di mana-mana ada. Sekarang intrik-intrik kalau di kita ya pergantian presiden. Sama. Itu ditulis. Jadi kalau mau melihat lagi 1 Raja bab 1 sampai bab 2 itu adalah kisah yang menceritakan bagaimana akhirnya Salomo yang tidak mempunyai hak akhirnya menjadi raja. Yang mempunyai hak itu adalah Adonia. 1 Raja bab 1 ayat 5. Tetapi kemudian ada kolaborasi atau antara Nathan dengan Batseba, istrinya Daud. Keluarlah Daud menjadi raja. Nah, kisah-kisah seperti itu sudah mulai ditulis oleh juru tulis istana, dan sekarang ada di dalam teks kita, misalnya di dalam 2 Samuel bab 9 sampai bab 20, 1 Raja bab 1 sampai bab 2. Itu unsur yang kedua. Jadi tadi kita omong tentang perkembangan kitab suci. Perkembangan pertama, para penulis yang disebut kelompok Yahwis menulis kisah Abraham sampai Musa. Diberi pengantar. Kejadian bab 1 sampai bab 11. Perkembangan yang kedua berkaitan dengan kerajaan. Bagaimana raja-raja itu naik tahta, Daud khususnya, Salomo. Yang ketiga adalah Mazmur, nyanyian. Kita tahu bahwa sejak awal ada yang namanya tempat-tempat ibadah. Zaman kerajaan
Yerusalem menjadi tempat ibadah sentral. Tempat ibadah itu kan membutuhkan nyanyian. Di mana-mana, bukan hanya sekarang, zaman dulu juga. Membutuhkan ungkapan-ungkapan. Kalau orang beribadah itu kan tidak sama saja suasana yang ingin diciptakan di dalam ibadah itu. Ada ibadah yang ingin mengungkapkan kepercayaan. Itu pasti, ungkapan kepercayaan. Ada lagu-lagu yang dibutuhkan sebagai ungkapan pujian. Pasti. Ada lagu-lagu yang dipakai untuk mengungkapkan keprihatinan. Sama di kita. Kalau pas hari raya Kristus Raja Semesta Alam, ya pasti pujian. Lagu-lagunya meriah, lagu-lagunya dahsyat. Tetapi kalau masa Prapaskah kan lain. Lagu untuk Tuhan kasihanilah kami juga dipilih yang mengungkapkan keprihatinan. Ada lagu-lagu yang mengungkapkan permohonan. Misalnya litani para kudus. Itu kan permohonan yang panjang. Nah, lagu-lagu itu ada yang diciptakan khusus untuk ibadah tertentu, entah oleh siapa, entah oleh petugas ibadah, entah oleh ahli-ahli musik pada waktu itu, sama seperti sekarang. Ada kumpulan Madha Bakti, ada kumpulan Puji Syukur, ada kumpulan Kidung Keuskupan Agung Jakarta yang disiapkan oleh orang-orang yang mempunyai bakat menulis lagu-lagu itu. Sementara itu, ada juga improvisasi-improvisasi. Nah, lagu-lagu yang dikarang secara khusus, itu tentu dipakai berulang-ulang. Sama seperti kita, doa Bapa Kami, ya setiap ada perayaan Ekaristi dinyanyikan, ya dinyanyikan doa Bapa Kami. Dan begitu seterusnya. Di antara para seniman yang mahir untuk membuat syair, untuk membuat macam-macam lagu itu, kita kenal yang namanya Raja Daud. Itu dikenal sebagai penyair, maka nanti di dalam Mazmur itu ada 73 Mazmur yang dikaitkan dengan Daud. Apakah Daud sungguh-sungguh mengarang 73 Mazmur? Itu memang tidak mudah untuk ditentukan. Tetapi kalau keahliannya mengarang syair, mengarang kata-kata yang indah itu sudah sejak awal. Misalnya 2 Samuel bab 1 ayat 17 sampai 27. Ini ratapan. Jadi mengungkapkan isi hati yang meratap tetapi dengan segala macam kata-kata yang indah. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Saya baca satu ayat saja untuk menunjukkan indahnya kata-kata itu. 2 Samuel bab 1 ayat 19. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan, dan selanjutnya. Indah kata-kata itu. Buku yang sama, bab 22. Dilihat saja bentuknya sudah jelas. Ini adalah semacam syair-syair yang indah. Bab 22, 2 Samuel bab 22, nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ungkapan syukur karena lepas dari cengkeraman. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku,
kota bentengku. Indah. Sekarang menjadi inspirasi bagi banyak nyanyian rohani modern yang sering kita dengar di gereja-gereja. Kidung-kidung semacam ini. Ungkapan-ungkapan hati seperti itu. Kalau Mazmur yang dikaitkan dengan Mazmur Daud itu misalnya mana? Kita ambil saja 1-2 judulnya. Mazmur 15. Ditulis judulnya siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Ayat Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Mazmur dari Daud. Mazmur 17. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. 18. Nyanyian syukur Daud. Jadi macam-macam. Ada nyanyian syukur, ada nyanyian kecemasan, ada keluhan, macam-macam. Nah, ini dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan tempat-tempat ibadah. Maka rupa-rupanya sejumlah mazmur sudah menjadi repertoar, jadi kumpulan-kumpulan nyanyian yang dipakai di tempat-tempat ibadah. Yang terakhir, yang keempat adalah kumpulan hukum. Kita semua tahu lembaga kerajaan seperti kerajaan Israel ini tentu membutuhkan peraturan-peraturan yang tertulis. Karena apa? Pegawai-pegawainya muda, bukan ketua-ketua suku. Kalau ketua suku mungkin masih ingat akan peraturan-peraturan zaman dulu, seperti di suku-suku di negara kita. Ketua-ketua suku, kepala-kepala suku masih ingat nyanyian-nyanyian, masih ingat aturan-aturan, itulah yang sering dipakai untuk upacara adat. Tetapi pegawai-pegawai negeri nggak ngerti lagi itu yang namanya upacara adat, aturan ini, aturan itu. Maka mulailah dirasakan perlunya aturan-aturan tertulis. Dan aturan-aturan tertulis ini dikembangkan, disesuaikan dengan zaman. Zaman padang gurun, zaman pertanian, zaman kerajaan berbeda. Tetapi hukum dasarnya sama, yaitu hukum Sinai. Hanya dimodernisasi, diadaptasi dengan keadaan baru. Jadi pada raja-raja pertama yang kita temukan adalah perkembangan itu tadi. Kisah yang ditulis oleh kelompok Yahwes, 1, dari Abraham sampai Musa, diberi pengantar kitab Kejadian bab 1-11. Bahan yang kedua, riwayat penggantian Daud dan Salomo, penulis-penulis kerajaan, Mazmur, yang pasti dipakai semakin lama semakin banyak di tempat-tempat ibadah, dan yang keempat adalah kumpulan hukum baru, dasarnya hukum Sinai, diadaptasi supaya cocok untuk zaman kerajaan. Itu periode raja-raja pertama. Kita mulai dengan periode yang baru. Periode 2 kerajaan. Yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Tadi sudah kita singgung bagaimana sesudah sejarah sesudah Salomo itu kerajaan pecah menjadi 2. 2 kerajaan itu selama bertahun-tahun diwarnai dengan konflik. Kerajaan selatan itu kecil, hanya suku Yehuda yang menjadi tanda petik warganya.
sementara suku-suku yang lain itu ikut kerajaan utara. Pusatnya berbeda. Semangat keagamaannya berbeda. Semangat keagamaan kerajaan utara secara singkat, sebetulnya sangat ruwet, tetapi disingkat saja ya, sebagai dasar dari penghayatan agama di kerajaan utara adalah perjanjian Sinai. Sementara kerajaan selatan yang dipakai adalah 2 Samuel 7, janji kepada wangsa Daud yang akan bertahan selama-lamanya. Identitasnya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat identitas kerajaan utara. Jadi kita lihat dulu kerajaan utara yang akan selesai pada tahun 722. Lalu nanti kita lanjutkan dengan kerajaan selatan. Sesudah tahun 722 sampai dengan pembuangan Babilonia tahun 587. Sudah kita lihat sekali lagi bagaimana Yerobeam menjadi raja di kerajaan utara. Apa yang dia lakukan? Kembali lagi, satu bagian yang penting yang dapat menjelaskan banyak hal adalah 1 Raja bab 12. 1 Raja bab 12 ayat 25 sampai 33 diceritakan, judulnya di kitab suci kita adalah Yerobeam memulai ibadah baru. Di ibadah di selatan itu pusatnya Yerusalem. Ketika kerajaan pecah menjadi 2, orang-orang di utara di kerajaan Israel itu masih sering pergi ke Yerusalem. Nah, kalau begitu kan merugikan kerajaan utara, menguntungkan kerajaan selatan. Oleh karena itu, Yerobeam, raja Israel, raja kerajaan utara, mendirikan tempat ibadah baru. Bisa dibayangkan dengan mudah supaya orang-orangnya tidak pergi ke Yerusalem. Itulah yang diceritakan pada bab 12, 1 Raja ayat 28. Kita baca supaya tidak hanya bayangan saja. 1 Raja bab 12 ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem." Bayangkan ya, meski sudah pecah, tetapi rakyatnya masih pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Yang disebut Allah-Allahmu di kerajaan utara itu siapa? Yaitu yang direpresentasikan dengan anak lembu jantan dari emas. 2. Kenapa? Karena di selatan juga ada benda seperti itu, yaitu kerub, malaikat, yang diletakkan di atas tahta, di atas tabut perjanjian, dan menjadi tempat singgasana Allah, Yahweh. Maka di utara dibuat 2 anak lembu jantan dari emas untuk menyaingi tempat ibadah di Yerusalem. Di mana tempat ibadah itu didirikan? Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ini 2 tempat ibadah baru yang didirikan oleh Yerobeam.
Betel itu adalah sudah tempat suci sejak zaman bapa-bapa bangsa. Nanti bisa dilihat kitab Kejadian bab 28 ayat 10-22 mengenai Betel. Betel itu artinya Betel, itu artinya rumah Allah. Sudah jelas dari namanya. Kemudian ada kota Dan, namanya Dan, D-A-N. Bukan Dan bahasa Indonesia, tetapi Dan itu nama. Itu adalah kota penting pada zaman hakim-hakim. Disitulah dua tempat ibadah baru didirikan. Untuk apa? Dalam rangka konsolidasi kerajaan. Jadi ini secara politis diharapkan dua tempat baru ini menjadi identitas bangsa Israel, kerajaan utara. Supaya tidak diganggu-ganggu lagi oleh Yerusalem. Maksud saya supaya rakyatnya sudah tidak kembali pergi lagi ke Yerusalem. Membangun identitas bangsa dengan mendirikan dua tempat ibadah baru. Tetapi mengapa Yerobeam ini membuat dua patung lembu, anak lembu dari emas? Nah, itulah pertanyaannya. Para ahli purbakala menemukan bahwa dewa Baal, dewa tanah Kanaan, itu disembah di dalam rupa patung lembu emas. Jadi, kalau Raja Yerobeam, Raja Israel, menempatkan dua anak lembu emas di tempat ibadah, apakah ini tidak berarti bahwa sebetulnya mereka sudah meninggalkan agama Yahweh? Apakah tidak berarti mereka sudah tidak percaya lagi kepada Allah Yahweh yang membebaskan mereka dari tanah Mesir? Ini kita perhatikan 1 Raja bab 12 ayat 28, membuat dua anak lembu jantan dari emas, dan kemudian mengatakan, "Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu," jamak bukan tunggal, Allahmu bukan, Allah-Allahmu, dewa-dewi itu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Padahal siapa yang menuntun umat Allah Israel dari tanah Mesir itu? Kan Yahweh. Sekarang Yahwehnya diganti dengan patung dua anak lembu emas itu. Ini kira-kira maksudnya Raja Yerobeam itu apa? Nah, itulah yang tidak mudah untuk dijawab. Yang paling mudah mengatakan begitu saja kerajaan utara meninggalkan Yahweh. Apakah sesederhana itu? Rupa-rupanya tidak. Wilayah kerajaan utara itu 50% penduduknya adalah orang-orang Kanaan. Tidak demikian halnya dengan kerajaan selatan. Sekali lagi, wilayah kerajaan utara Israel 50 penduduknya adalah orang-orang Kanaan. Orang Kanaan menyembah apa? Ya menyembah Baal. Patungnya apa? Yaitu patung Baal itu adalah lembu emas. Apakah tidak mungkin kita lihat di balik pembuatan dua anak lembu emas ini kelicikan dari raja untuk menarik orang-orang asli Kanaan, bukan orang Israel, supaya beribadah juga di tempat-tempat yang didirikan itu. Loh, sekarang orang-orang Israel itu kok juga menyembah patung lembu emas seperti kita? Apakah seperti itu?
Kalau benar demikian, ini manipulasi agama untuk kepentingan politik. Dimanipulasikan agamanya. Ambil hati orang Kanaan untuk menunjukkan bahwa orang-orang Israel juga menyembah sesembahanmu. Jadi mari kita baik-baik satu di antara kita. Atau untuk menarik orang-orang Kanaan juga untuk beribadah di tempat itu. Dengan demikian, keuntungan-keuntungan politik diperoleh dengan mengorbankan yang paling dasar di dalam agama Yahweh. Mengganti kerub-kerub yang menjadi tahta Yahweh di Yerusalem dengan 2 anak lembu dari emas. Apapun artinya, apapun maksudnya, ini adalah kisruh, ini adalah kacau. Untuk kepentingan politik semua bisa dimanipulasi. Nah, itu kerajaan utara, konsolidasi di dalam bidang politik menggunakan dengan memanipulasi agama. Masih kurang di kerajaan utara. Apa yang kurang? Belum punya ibu kota. Betel dan itu adalah tempat ibadah. Yerusalem sudah punya ibu kota. Kerajaan Yehuda sudah punya ibu kota sekaligus pusat ibadah, yaitu Yerusalem. Oleh karena itu dalam rangka konsolidasi kerajaan, raja berikutnya kita baca 1 Raja bab 16 ayat 24. 1 Raja bab 16 ayat 24, Raja Omri. Nah, sulit menghafalkan namanya, seorang raja sesudah Yerobeam lah. Membeli gunung Samaria. Hebat. Itu diceritakan 1 Raja bab 16 ayat 24. Saya baca. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gunung itu. Raja Omri melengkapi konsolidasi kerajaan utara dengan mendirikan ibu kota, membeli Gunung Semer menjadi ibu kota. Apa yang dikatakan selanjutnya mengenai raja-raja ini? Ayat 25 dan 26. Omri melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Kalau kita rasakan kalimat ini, melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Itu artinya semakin lama kejahatan di Israel itu semakin dahsyat. Lalu masih dikatakan, ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yerobeam itu raja yang pertama utara tadi. Terus diikuti. Semakin lama dosanya semakin dahsyat. Raja yang paling boleh dikatakan yang paling jahat itu adalah Raja Ahab. Diceritakan mulai dengan bab 16, 1 Raja bab 16 ayat 29 sampai 34. Kita baca dulu refrennya. Raja ini. Bab 16 ayat 30. Ahab bin Omri, Ahab itu anaknya Omri, maka dipakai bin, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi semakin lama semakin jahat. Nah, kejahatannya di mana? Ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Yerobeam itu kakeknya. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi referen hidup raja-raja itu seperti itu. Kekecualian ada 2-3 yang tidak disebut menjalankan yang jahat di hadapan Tuhan. Dalam hal ini kejahatannya adalah menyembah Baal. Nah, pada zaman raja ini, Yahwisme hampir punah. Ya, ini rajanya menyembah Baal. Rakyatnya apa? Rakyatnya ikut rajanya. Tapi itulah yang kita sebut sejarah keselamatan. Di tengah-tengah kemerosotan yang dahsyat dalam agama Yahwisme, muncul nabi-nabi. Nabi-nabi yang berhasil mengembalikan Yahwisme dan kemudian mematahkan supremasi Baal. Dan nabi yang pertama di dalam nanti gerakan kenabian sampai akhir kerajaan selatan hancur, bahkan sesudahnya, nabi yang pertama namanya Nabi Elia. Itulah yang diceritakan pada satu raja mulai bab 17 dan selanjutnya. Nanti silahkan membaca sendiri mulai bab 17 sampai dengan bab 19. Ini menarik sekali untuk dibaca. Intinya begini, raja yang namanya Ahab ini, yang menyembah Baal, mempunyai nabi-nabi juga. Namanya nabi-nabi palsu, nabi-nabi bayaran. Tergantung amplopnya berapa, ia akan mengatakan sesuatu, tergantung pesanan. Inilah yang menghancurkan agama Yahwisme. Elia tampil sebagai pejuang untuk Yahwisme, dan di dalam kisah-kisah ini dari bab 17 sampai bab 19 diceritakan bagaimana Elia mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Kita coba lihat lalu kita selesai untuk sementara. Kita baca 1 Raja bab 18. Saya tunjukkan ayat-ayatnya dulu. 1 Raja bab 18 ayat 18 sampai 19. Elia nabi bertemu dengan Ahab raja. Ayat 18. Jawab Elia atau ayat 16. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Elia dituduh mencelakakan Israel. Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Ayat 22 sampai 24. Lalu Elia berkata kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal ada 450 orang banyaknya." Lalu kisah mengenai pertandingan antara 1 lawan 450 dalam hal pengorbanan.
korban yang disediakan oleh 450 Nabi Baal tidak berhasil. Korban yang dipersembahkan oleh Elia satu-satunya diterima oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Bab 18 ayat 39 sampai 40. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Lalu terjadilah sesuatu yang mengerikan, yang hanya mungkin terjadi di dalam perjanjian lama. Seluruh Nabi Baal itu dihabisi. Nah, yang sangat seringkali tidak membuat hati nyaman itu kalau ini dibacakan sesudah Elia menghabisi sekian banyak nabi itu, ditutup dengan demikianlah sabda Tuhan. Seringkali mengganggu suara hati kita. Tapi biasanya yang seperti itu dihilangkan, dilompati di dalam bacaan-bacaan ibadah. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, sangat menarik ulasan sejarah dan juga refleksi iman dalam episode ini. Dan juga dalam episode ini dihadirkan Nabi Elia, Nabi yang menyuarakan panggilan kesetiaan kepada Allah Yahweh. Pada saat ketidaksetiaan, pada saat situasi kelaliman, dibutuhkan seorang Nabi yang menyuarakan, mengingatkan kembali, melakukan reorientasi umat Allah untuk kembali setia dan taat kepada Allah Yahweh. Semoga kita bisa memetik inspirasi iman dan buah-buah rohani bagi kehidupan kita masing-masing. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih memberikan perlindungan, bimbingan, dan berkat-Nya ke atas kita semua, keluarga dan komunitas kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih, selamat malam.